Selamat siang, jumpa lagi dengan Sertim. Hari ini kita akan melanjutkan project minggu lalu. Minggu lalu kita sudah belajar membuat perahunya. Nah, ini karya dari Miss Lina, ya. Punya Sertim sudah karam, tenggelam. Nah, Sertim pinjam, minta aja sama Miss Lina untuk pakai perahunya Miss Lina untuk kita modifikasi. Nah, hari ini kita akan buat mesin uap otok-otoknya. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah ya minyak goreng. Ya, kita nggak butuh banyak minyak goreng sih sebetulnya. Nanti kita akan pakai ini sebagai bahan bakar. Satu ini bisa buat semua, ya. Ya, yang berikutnya kita butuh malam. Pastikan malamnya yang baru. Jadi cara ngeceknya tinggal dipencet-pencet seperti ini. Kalau masih empuk, tidak keras, kemudian tidak pecah-pecah, itu berarti masih malam yang bagus. Kenapa kita butuh ini? Karena kita akan mencoba menyumpal, menutup lubang supaya tidak terjadi kebocoran. Ya, minyak goreng, kemudian ini kita butuh, kemudian kita butuh 2 sedotan tekuk. Ya, ini ada sedotan tekuk. Kita butuh 2 sedotan tekuk. Ya, kemudian kita butuh yang berikutnya bahannya adalah kritik. Nah, ini namanya aluminium foil. Nanti dari sekolah akan disediakan aluminium foilnya. Ya, ini yang kita akan pakai sebagai bahan utamanya. Kemudian kita juga butuh beberapa bahan lainnya seperti ini, lakban bolak-balik atau isolasi bolak-balik. Lalu kita butuhkan juga ini, gunting untuk memotong nanti. Kemudian kita butuh juga, nah ini mungkin semua punya, lap bekas atau kain bekas atau kaos bekas. Tapi yang jelas harus terbuat dari kain katun supaya dia tidak leleh, teman-teman ya. Coba tanya sama orang tuamu, kain katun itu seperti apa supaya kamu bisa membedakan mana yang nylon, mana yang katun. Nah, yang kita pakai adalah katun, dan ini kita nggak pakai sebesar ini, kita cuma pakai ujung. Jadi segini pun, sebesar ini, sebesar muka Sertim ini, kita bisa pakai buat semua kelompok sebetulnya. Jadi kita nggak akan butuh banyak. Oke, jadi kita bisa saling berbagi, saling menolong teman kalau misalnya teman nggak bawa, ya. Oke. Nah, terakhir yang kita butuhkan apalagi yang belum tadi? Apakah ini sudah ditunjukkan? Oh ya, belum ya ini ya. Nah, ini tutup. Nah, tutup Sertim ambil dari tutup apa ya? Oh, itu tutup obat. Yang jelas tutupnya terbuat dari seng, ya, terbuat dari seng atau kaleng. Kalau di dalamnya ada gabus, diambil. Ada gabus warna putih di dalamnya sini, diambil teman-teman ya. Jangan lupa diambil, oke? Jadi ini tutup botol biasa. Kalau nggak minuman yang tutup kaleng juga bisa sih sebetulnya. Yang penting terbuat dari kaleng. Kenapa? Karena ini akan jadi sentir atau sentir enggak? Sentir lampu teplok sederhana gitu kan. Nah, seperti apa buatnya? Yuk kita ikuti. Nah, yang pertama kita akan buat mau apa dulu ya? Oh iya, kita buat tabungnya dulu. Nah, ini yang agak rumit teman-teman. Yang kita butuhkan, ya saya akan coba pelan-pelan. Yang kita butuhkan adalah aluminium foil. Lebarnya sudah dari sananya ya, aluminium foil lebarnya seperti ini. Lalu yang kesininya lebarnya ini yang kita akan pakai sekitar 25 cm. 25 cm. 25 cm. Oh kurang, sebentar kita pakai penggaris. Saya pakai penggaris dulu ya. Kira-kira kemarin Sertim percobaan sampai kapalnya Sertim karam. Kira-kira oke, 25 cm cukup. 25 cm, lebar 25 cm lalu kita potong ya. Nah, waktu menggunting hati-hati supaya tidak sobek ya. Gunting sekitar 25 cm, tidak usah digaris teman-teman, dikira-kira saja ya. Yang jelas hati-hati supaya tidak sobek. Nah, seperti ini jadinya. Ya, lebarnya sesuai dengan yang ada dari sekolah. Kesininya 25 cm. Ya, jadi seperti ini. Nah, kita akan coba melipat secara khusus supaya ini jadi sebuah tabung, sebuah ruang didih yang kedap udara. Oke, kita ikuti ya. Oke, lembarannya biarkan terbuka seperti ini. Kita pakai secara agak melebar ya. Ini panjang sesuai dengan yang dari sekolah. Ini yang 25 cm. Oke, ini yang 25 cm ya. Nah, kalau sudah, kita caranya adalah kita lipat menurut panjangnya ya. Kita lipat menjadi 2. Oke, sebentar sebelum kita mulai lipat, kalau teman-teman perhatikan ada yang mengkilat dan ada yang buram. Ya, ada yang sedikit lebih mengkilat, yang buram. Nah, yang buram kita taruh di bagian dalam, yang mengkilat di luar. Sekali lagi. Nah, kita lipat menjadi 2. Oke, sudah bisa mengikuti. Yuk, kita lanjutkan. Kalau sudah, kita melipat bagian memanjang lagi. Bagian memanjang kita lipat lagi. Ya, kita lipat. Aduh. Yang rapi teman-teman ya, pastikan yang rapi.
hati-hati saat melipat, jangan sampai terjadi tekukan yang tidak rapi. Kenapa? Karena berpotensi terjadi kebocoran ya, itu dari hasil percobaan setim kemarin. Nah, sudah seperti ini. Oke, kita sudah 2 kali melipat ya, ulangi. Yuk kita lihat nih ya, awalnya sebesar ini teman-teman, lalu dilipat, lalu lipat lagi. Nah, sekarang kita sudah sampai sini 2 kali melipat. Nah, kita akan lakukan lipatan berikutnya. Lipatan mengikuti panjang lagi, kita lipat. Nah, kita lipat. Oke, kita lipat. Kalau ada tekukan seperti ini, seperti aluminium yang mengwrinkle tuh apa ya, nekuk-nekuk kecil gini, dirapikan teman-teman ya. Nah, dilipat dengan rapi sudah. Nah, kita hampir selesai teman-teman. Nah, kalau teman-teman lihat di bagian sini, ini ada yang tidak rapi. Nah, teman-teman bisa ambil gunting. Kemudian rapikan, luruskan ya, luruskan. Nah, jadi rapi seperti ini. Oke. Nah, sekarang sebelum kita lipat untuk terakhir kalinya, ada lipatan yang agak spesial, yaitu kita akan lipat bagian pinggirnya. Sebentar, Setim akan zoom in dulu kalau bisa ya. Nah, dah. Caranya adalah ambil penggaris, kemudian cari sisi yang bagian terbuka, kan ada sisi yang terlipat seperti ini, ada sisi yang terlipat, ada sisi yang terbuka. Nah, kita ambil sisi yang terbuka di bawah ini. Kemudian kita gunakan penggaris, ambil kira-kira jarak ini ya, jarak yang di samping ini ada sekitar 3 mili. Nah, kalau kesulitan teman-teman bisa juga pakai tangan langsung, boleh gitu kan. Dilipat seperti ini teman-teman. Nah, dilipat kecil seperti ini, dilipat. Nah, ini dilipat ya. Nah, kita lipat. Nah, dilipat seperti ini ya. Kelihatan nggak? Ya, ini dilipat seperti ini. Kalau sudah, kita gunakan pegangan dari gunting, ditandes lagi supaya lebih rapi. Ini untuk menjamin tidak terjadi kebocoran udara. Nah, seperti ini teman-teman. Ya, sudah hasil dari lipatannya ini ya. Oke. Nah, sekarang kita akan lipat untuk terakhir kalinya. Setelah bentuk seperti ini, kita lipat terakhir kalinya. Sekali lagi lipat menurut panjangnya ya. Nah, kita lipat seperti ini teman-teman. Ya, kita lipat, rapikan. Dah, selesai. Nah, kita sudah jadi teman-teman. Lipatannya seperti ini ya. Nah, ini terakhir seperti ini. Jadi, rapikan supaya tidak ada yang bocor. Sekali lagi, rapikan. Dah. Nah, sudah selesai ya. Jadi kan seperti ini ya. Nah, akan jadi seperti ini. Nah, kita akan pakai bagian belakang sini. Ya, ini kalau dibuka, bagian bawah sini yang kita akan pakai ya. Nah, caranya bagian ini kan seperti buku begini ya teman-teman ya. Nah, ini begini, kelihatan nggak ya? Nah, ini bagian atas, ini bagian bawah. Oke, kita lipat. Nah, ini bagian atas, ini bagian bawah. Nih ada tekuan, ini bagian bawah yang terbuka seperti ini. Nah, kita akan gabungkan kanan kirinya. Caranya pertama masih sama, kita lipat sekitar 3 mili, jadi seperti ini ngelipatnya. Jangan lupa gunakan gunting, bagian-bagian gunting. Jadi seperti ini teman-teman. Kelihatan enggak ya? Kelihatan ya, kelipatan 3 mili seperti ini. Lalu teman-teman ambil apa ini namanya? Isolasi bolak-balik. Mana ya ujungnya ya? Nah, ambil isolasi bolak-balik, lalu teman-teman rekatkan di sini. Di bekas lipatan tadi, teman-teman rekatkan isolasi bolak-balik, lalu gunting. Jadi seperti ini. Oke, sudah. Lalu teman-teman buka ininya isolasi bolak-baliknya. Nah, lalu kita akan lakukan lipatan terakhir di tempat tadi. Ini kan sudah ada isolasi bolak-balik. Nah, ini kita lipat ulang lagi sekali lagi. Lalu gunakan gunting untuk nandesin untuk menegaskan lipatannya. Nah, ini memastikan agar udara di dalam kedap.
Oke. Kalau tadi sudah bagian kanan, nah sekarang kita akan lakukan bagian kiri. Bagian kiri kan masih buka seperti ini. Nah, kita akan lakukan yang bagian yang sama. Caranya pertama lipat 3 mili. Gunakan gunting untuk menandasi, ya, sudah. Nah, sudah. Lalu ambil lagi isolasi bolak-balik. Nah, setelah dipasang isolasi bolak-balik, seperti tadi yang sebelah kanan, dilepas lagi ininya, dilepas bagian putihnya isolasi bolak-balik, lalu dilipat 3 mili lagi. Nah, ini lipatan terakhir untuk kanan kirinya. Jangan lupa gunakan gunting, bagian pegangan gunting untuk memastikan lipatan tertempel dengan kuat, ya. Nah, sekarang teman-teman punya wadah seperti ini. Hati-hati. Nah, teman-teman punya wadah seperti ini, ya. Seperti ini ya. Oke, nah sekarang, ada wadahnya ini. Nanti akan ada air masuk ke dalam sini. Nah, sekarang yang perlu teman-teman pahami, yang ada bekas lipatan seperti ini, bekas lipatan seperti ini adalah bagian atas. Ini bagian bawah yang tidak ada bekas lipatan. Sekali lagi, yang ada bekas lipatan adalah bagian atas. Kenapa? Karena mempengaruhi dalam menaruh sedotan. Oke, nah sekarang kita akan siapkan sedotannya. Untuk wadah ini bisa teman-teman singkirkan dulu, taruh di pinggir. Oke, ambil sedotan. Oke, sedotan. Nah, perhatikan teman-teman, ada bagian yang ditekuk di sebelah sini, ya. Nah, dari bagian tekuk ini kan ada bagian panjang. Nah, bagian panjangnya ini dari tekukan ini diambil kira-kira, kalau ambil penggaris ya, kira-kira diambil sekitar 9 cm aja. Dari mulai batas tekukan ini ke sini itu 9 cm. Ya. Nah, dipotong seperti ini. Lakukan hal yang sama pada sedotan yang kedua. Nah, kita sudah punya 2 sedotan. Ini akan jadi knalpotnya. Nah, sekarang kita akan siapkan 2 sedotan ini untuk untuk dipasangkan di wadah yang tadi. Nah, cara masangnya yuk kita ikuti. Siapkan sedotan ini. Caranya ambil malam, ya, walaupun siang-siang kita ambil malam. Ya, kita ambil malam atau plastisin. Nah, lalu kita potel. Lalu penet-penet ya, supaya dia agak fleksibel lagi ya. Kalau makanya saya bilang gunakan plastisin yang cukup baru supaya kalau di planet-planet gini nggak pecah. Ya, kalau yang udah lama kalau di planet gini malahnya pecah. Nah, caranya adalah diambil seperti ini ya. Kira-kira seujung kuku jempolmu gitu ya. Nih, jempolnya sedikit besar sih. Gitu ya. Nah, terus buat seperti ini teman-teman. Jadi ini ada sedotan tekuk bagian ini. Nah, ini yang 9 cm tadi. Nah, kita buat seperti ini teman-teman. Tim buatkan contoh dulu saja. Dibuat seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini. Mengelilingi. Buat apa? Nanti rahasia. Sekarang dibuat dulu seperti ini ya. Ini tujuannya untuk sebagai penghambat udara bocor sebetulnya ya. Kita buat dua-duanya ya. Satu selesai, nah kita ambil yang kedua. Oke. Nah, setim sudah selesai membuat 2 ya. Nah, ini tekukan yang di bawah tetap di sini ya teman-teman. Jadi, nah kalau sudah disusunnya adalah hidungnya yang satu ke kanan, yang satu ke kiri. Jadi gitu ya, berpasangan. Nah, lalu yang tengah-tengah ini, yang tengah-tengah digabungkan jadi satu. Nah, dirapikan. Akhirnya berbentuk seperti huruf H. Ya, berubah seperti huruf H. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, ini penting, kanan kiri ini penting. Yang ini ya, penting. Oke, sudah. Nah, ini kalau dari atas bawah, atasnya seperti ini, bawahnya juga sama. Kalau dari atas seperti ini ya teman-teman. Nah ya, ini dari bawah juga seperti ini. Usahakan tidak ada celah satupun ya. Nah, kalau sudah, kita akan pasang di wadah yang telah kamu buat tadi. Oke. Nah, ini wadah yang kita buat tadi, masukkan sedotannya yang 9 cm di sini, masukkan ke sini ya. Nah, yang kita buat malamnya kan kurang geser. Kita geser nggak apa-apa teman-teman. Ya, kita geser, kita paskan. Nah, ini di sini kan. Kita geser aja dipaskan. Belum. Nah,
Setelah digeser seperti ini, nah kita geser. Nanti pasang sedotannya kira-kira seperti ini di dalamnya. Setelah kalian geser, malamnya tadinya di sini, jadi geser ke sini. Dirapikan lagi malamnya. Coba tuh lihat, kalau mau kan jadi berantakan begini, jadi bolong. Nah ini diperbaiki supaya tidak terjadi bocor lagi. Nah dirapikan, oke, dirapikan. Nah kalau sudah cukup rapi, oke, masukkan ke dalam wadah yang kalian buat tadi. Nah teman-teman, jadi seperti ini sekarang. Ya, jadi seperti ini. Malam yang ini harus masuk ke dalam wadah, ke kanan ke kirinya. Jadi kalau ditekan dikit nggak apa-apa. Nah ini dia, sudah selesai. Malamnya jadi masuk semua. Oke. Jangan sampai malamnya tepat di pintu, tepat di mulutnya, harus agak masuk sedikit ya. Nah seperti ini, di planet-planet nggak apa-apa. Nah, seperti ini. Oke, nih jadi mulutnya nanti merapat seperti ini, lalu ditekuk. Ujung ini ditekuk ke dalam. Nih, ketekuk ke sini. Tekuk lagi. Nah, dah. Kita tekuk lagi. Oke. Nah, kalau sudah ditekuk supaya agak mengunci, tugas kalian sekarang adalah mengambil sisa malam untuk menutup semua. Nah, kalau kamu perhatikan di sini ada garis aluminium ya. Nah, ini yang kita akan tutup. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kan ada garis aluminium. Nah, ini kita akan tutup. Gunakan malam seperti tadi. Tutup. Ini untuk memastikan agar udara di dalam wadah tidak lari. Kemarin waktu percobaan yang kertas terus dipanasin kemudian dia muter, itu karena ada udara panas yang menggerakkan kertas kan. Nah ini juga memanfaatkan udara panas untuk menggerakkan perahu. Nah bagian atas sudah sering tutup. Nah tadi kelihatan garisnya, sekarang tidak ya. Kemudian lipatan tadi juga usahakan juga tertutup. Nah sekarang bagian bawah ini masih kelihatan ya. Nah kita tutup dengan menggunakan malam juga ya. Nah ditutup yang rapi supaya setiap celah yang mungkin muncul sudah dipastikan tertutup dengan malam. Oke. Nah pastikan bekas lipatan tadi juga tertutup. Oke. Nah ini setelah setim tutup. Nah kalau teman-teman perhatikan sudah tidak ada celah depan belakang. Nah ini sudah tidak ada celah, di atas pun antara sedotan pun tidak ada celah ya. Nah ini yang tujuan kita nutup dengan malam. Oke. Ini sudah hampir jadi guys. Nah sekarang ingat ya, yang ada tekukan seperti ini itu bagian atas, yang polos ini bagian bawah. Pengaruhnya di mana, Sir? Pengaruhnya adalah cara menekuk sedotan yang bagian ini. Oke. Nah, sekarang ini sudah selesai. Kita akan pasang tabung ini di perahu ini. Nah, bagaimana caranya? Kalian punya pensil atau ballpoint? Yuk, diambil dan kita akan gunakan pensil atau ballpoint untuk melubangi di sini. Buat 2 lubang seukuran dengan sedotan ini, ya. Yuk, kita ambil dulu pensil atau ballpointnya ya. Oke, kita akan buat lubang. Saya udah ambil pensil. Nah, cara melubanginya adalah lihat bagian belakang kapal. Nah, kita tidak akan tusuk lurus begini, teman-teman. Tidak akan tegak lurus begini, tapi miring ke belakang begini. Masuk supaya tembus di bawah sini. Oke, sekali lagi. Nami. Luar skenario. Ya, sekali lagi. Nggak tegak lurus begini, tapi miring ke belakang ini ya. Kita buat 2, kira-kira di tengah. 2 lubang, kira-kira di tengah mengarah ke belakang. Oke. Ini contohnya nih ya, setim tusuk nih. Kelihatan nggak ya? Kelihatan ya? Oke. Kita tusuk. Up. Miring ini nih, miring. Ya, kita buat miring. Sebentar, ada tamu, nggak apa-apa ya. Lanjut ya. Oke. Kita tusuk. Miring begini guys, miring. Tusuk sampai tembus. Nih tembus. 1, 2, 3, tembus. Boleh, tembus. Ya, agak rusak dikit nggak apa-apa. Ya memang tujuannya begitu, dilubangin. Nih lagi ini. Nah, tembus ya teman-teman. Nah, kita buat
2 lubang. Ini baru 1, kita buat 1 lagi lubangnya ya. Jaraknya antar lubang sesuaikan dengan sudutan kalian ya. Nah, Sartim akan buat juga di sini. Up. Nah, miring juga sama ya. Kita akan buat miring juga. Nah, tembus teman-teman. Ngekok. Nah. Ya, jangan lupa bersihkan bekas permainan kalian. Nah, ini udah tembus, miring, ini miring. Oke. Nah, sekarang kotornya banyak banget. Nah, kalau sudah, kita akan pasangkan ini. Nah, pentingnya sekarang adalah untuk teman-teman membedakan mana atas, mana bawah. Bagian atas menghadap atas ya. Oke. Nah, ini ada tupukannya berarti bagian atas. Kalau sudah, kita masukkan ke dalam lubang, luruskan, terus biarkan, dorong pelan-pelan, hati-hati. Yang dipegang jangan wadahnya tapi sedotannya. Yang dipegang bukan wadahnya tapi sedotannya. Kita dorong pelan-pelan sampai tembus di bawah nih. Ngop, tembus nggak? Tembus. Ah, dia tembus. Hore, tembus. Nah, oke. Dah. Nah, seperti ini teman-teman. Selesai. Kita hampir selesai. Nah, sekarang pastikan sedotannya tembus di bawah ya teman-teman. Nah, nanti bagian ini yang akan di dalam air. Bagian satu akan membuang udara panas, bagian satu akan menyedot air. Nah, kalian bisa cari informasi lebih lanjutnya di YouTube bagaimana cara kerja perahu otok-otok ini. Nah, sekarang supaya ini bisa berhasil, ada 2 komponen lagi, yaitu memasukkan air dalam wadah ini, dan yang kedua membutuhkan panas. Seperti kemarin waktu percobaan pertama kalian butuh api, sekarang kita akan buat sumber panasnya dengan cara mengambil wadah tutup botol kaleng ini lagi ya. Oke. Nah, sekarang kita akan buat sentirnya. Yang kita butuhkan ada 3 bahan. Nah, lampunya ya. Yang pertama kain bekas, kain katun, tutup botol, lalu gunting. Yang pertama kita potong ya. Usahakan ada ujung yang agak lancip seperti ini. Nggak usah banyak-banyak kainnya, udah seperti ini aja. Cukup. Oke. Ya. Nah, terus agak diuntir gitu ya. Diuntir itu bahasa Indonesia apa ya? Agak dipelintir. Nah, agak dipelintir begini teman-teman. Agak dipelintir begini, lalu letakkan di wadah sini tutup. Nah, kelihatan enggak? Nah, seperti ini ya, seperti ini. Dimasukkan dalam wadah seperti ini. Nah, supaya ini kain tidak jatuh, supaya kain ini tidak. Nah, supaya kain ini tidak jatuh, teman-teman pencet bagian ujung yang ada kainnya. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, jadi kalengnya nyepit. Nah, ini kan nggak gampang jatuh. Nah, seperti ini teman-teman. Kalau sudah, ambil minyak, taruh di dalamnya. Sebentar, Sartim ambil minyaknya dulu. Nah, supaya mudah nuangnya, Sartim sudah pindahkan ke wadah ini minyak ya. Kalau sudah, diisi aja. Diisi ke wadahnya ini. Mami. Nih, ke wadah kalengnya diisikan. Pelan-pelan supaya tidak tumpah kemana-mana, ngepret. Dah. Nah, kain kalian yang tadinya kering, dengan adanya gaya kapilaritas itu ya, itu, jadi zat cair merambat lewat celah-celah sempit, dia akan merambat ke sini. Tapi untuk mempercepat juga kalian bisa perlahan tuangkan di bagian ujungnya minyaknya ya. Hati-hati supaya tidak membasahi tempat-tempat yang lain. Nah, seperti ini teman-teman. Kita tunggu bisa. Tapi kalau pengen cepat langsung dituang seperti itu. Dah selesai. Nah, ini semua kelengkapannya sudah selesai. Oke, kita sudah punya perahu dengan mesin otok-otoknya. Kemudian kita punya sendirnya seperti ini. Nah, nanti kita akan letakkan seperti ini teman-teman. Ya, oke. Nah, susunannya akan seperti ini teman-teman. Ada alat, kemudian di sini ada sentir tadi. Nah, sentirnya ini akan tepat di tengah. Dia akan membakar ini, kemudian membakar aluminiumnya. Di dalamnya nanti ada air. Bagaimana cara ngisinya nanti kita akan lihat caranya ya. Nah, waktu udara memuai di dalam, maka dia akan mencoba lari. Waktu lari dia akan keluar dari knalpot belakang sini teman-teman. Nah, dan itu yang membuat perahu akan terdorong. Oke, yuk kita akan coba bermain. Nah, untuk bermain kita butuh 2 alat tambahan. Ini suntikan, nanti kalian bisa pinjem ke guru biar dibantu gurumu. Kemudian yang kedua ada korek. Nah, ini perahunya sudah Sartim siapkan.
Nah, ini sentirnya kita taruh di pinggir dulu aja. Nah, sekarang yang pertama kita lakukan mengisi air. Nah, Mami Musrat. Nah, ini diambilkan air, nggak usah banyak-banyak teman-teman. Sedikit aja ya. Nah, udah. Lalu masukkan di salah satu lubang sedotan seperti ini. Ya, terus tekan nyut. Nah, ya, udah cukup seperti itu. Kalau sudah, perahunya taruh di air. Selesai. Lalu ambil sentir yang tadi, ini sentirnya, taruh di depan. Pastikan di bawah. Nah, di bawahnya ini, di bawahnya mesinnya ini ya, mesin otok-otoknya. Kalau sudah, ambil korek. Hati-hati waktu menyalakannya ya. Nah, seperti ini teman-teman, dinyalakan. Ya, dia nyala. Dah, kita tinggal tunggu teman-teman. Dia berjalan ya. Oke, kita tunggu. Nah, ini teman-teman dia bergerak, kodok. Ya, nah dia bergerak lagi. Oh, bentar. Ya, karena Sertim bukan profesional ya, ini cuma percobaan. Nah, dia bergerak. Nah, dia bergerak. Mundurin lagi kita lihat. Ya. Ya, kita lihat. Semoga berjalan dengan lancar. Jadi penting bagian ini tuh sangat kedap ya teman-teman. Nah, oke. Sertim punya video lain. Waktu kemarin Sertim coba dengan cara yang sama, dia lebih cepat sih sebetulnya. Jadi memang akan ada selalu faktor gagal dalam sebuah uji coba. Nah, yang penting adalah teman-teman belajar sesuatu dan tahu faktor mana yang mempengaruhi kegagalan itu, sehingga waktu teman-teman, nah ini kan gerak, waktu teman-teman mencoba yang lain, dia bisa mencapai kemungkinan berhasil yang lebih tinggi. Nah, ini ya bergerak ya teman-teman ya. Nih, Sertim cuma mengarahkan supaya tidak nabrak tembok saja. Nah, seperti ini. Ya. Oh, gerak ke sana. Nah, dia gerak. Ini gerak sendiri ya teman-teman. Sertim tidak menggerakkan, Sertim hanya membelokkan. Nah, ini seperti ini. Ya, nah dia bergerak terus teman-teman. Oke, ya. Biasanya ini mulai kedut, tutut, nah, itu berarti tadinya dia mau bergerak sih. Nah, kalau yang bener gitu ya, yang betul-betul profesional buatnya, ini nggak akan berhenti kayak gini teman-teman. Nah, untuk kalian bisa tahu, kalian bisa datang ke pasar Dugderan dan kalian beli perahu otok-otok. Di internet, di YouTube juga banyak membuatnya, dan kebanyakan mereka membuatnya dari kaleng bekas. Nah, kalian bisa juga mencoba. Oke, kalau kalian berhasil, silahkan share pengalaman kalian dengan teman-teman. Belajar itu menyenangkan kok. Bahkan dari permainan sehari-hari, kita bisa memperoleh pengetahuan yang luar biasa. Oke, selamat mencoba. Tuhan Yesus berkati.